Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fir riba. Asal yang akan kita bahas atau pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah yang menjelaskan tentang riba. Jadi riba itu apa, kemudian hukum-hukumnya bagaimana, akad apa saja yang bisa bergolong atau juga termasuk riba. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Faslun fir riba, riba bi alifin dengan alif maksuratin. Jadi alifnya itu alif pendek, artinya maksurah ya. Lugatan menurut bahasa, riba menurut bahasa itu adalah az-ziyadatu, tambah atau tambahan. Makanya ada beberapa klasifikasi ataupun ada macam-macamnya riba yang berupa riba qard, riba yang hutang, sehingga ada hadis Nabi yang mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, karena di situ ada az-ziyadah gitu ya. Syar'an menurut syariat, riba menurut syariat itu adalah muqabalatu iwadin, tukar menukar iwad, bi'ahara dengan yang lain. Jadi menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Majhulit tamatsuli, yang tidak diketahui ukurannya yang tidak diketahui kesamaannya, fi mi'yaris syar'i, menurut ukuran syariat, halatal aqdi, ketika akad. Jadi yang dikatakan riba menurut syariat itu adalah ya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain yang tidak diketahui kesamaannya menurut ukurannya syariat ketika akad, atau ma'atakhirin, atau mengakhirkan fil iwado ini terhadap dua perkara yang ditukar tadi, au ahadihima, atau salah satunya diakhirkan dan salah satu yang lain tidak. Jadi yang dikatakan riba itu adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain yang tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syariat ketika akad, atau mengakhirkan kedua iwad, atau mengakhirkan salah satu iwadnya. Riba, adapun riba haramun, haram, jelas ya, riba itu haram. Jadi kalau kita lakukan maka akan mendapatkan dosa. Wa innama yakunu, riba itu bisa terjadi fit dhahabi, pada emas, wal fiddati, perak, wa fil mat'umati, dan makanan. Jadi riba itu bisa terjadi pada tiga perkara, atau nama-nama ini yang dikatakan dengan barang ribawi, barang yang memang sudah mengandung riba. Jadi yang pertama ada emas, az-zahab, yang kedua ada fiddah, perak, dan yang ketiga ada mat'umat. Wahia, adapun yang dimaksud mat'umat itu adalah ma yuqsadu ghaliban litu'mi, sesuatu yang biasanya tujuannya litu'mi gitu, sesuatu yang biasanya tujuannya untuk dimakan. Iktiyatan, untuk mengambil kekuatan, atau tafakuhan, atau untuk sekedar cemilan seperti itu, atau tadawiyan, atau untuk berobat. Wala yajri ar-riba fi ghairi dzalika, riba tidak terjadi, atau ya riba tidak terjadi pada selain ketiga perkara ini. Tetapi ingat, nanti ada pembahasan yang lain ya. Riba itu bukan hanya riba yang ini, ada yang namanya riba nasa, ada namanya riba yad, juga ada yang namanya riba qard. Yang banyak terjadi di masyarakat itu adalah riba qard. Ya, orang-orang menghutangkan kemudian harus ada bunganya. Nah, seandainya itu akadnya di akad bunga memang harus kembali lebih. Nah, itu yang dikatakan riba qard. Jadi riba qard itu adalah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riban. Kita lanjut. Wala yajuzu bai'udz dzahabi bidz-dzahabi, tidak boleh menjual emas dibeli dengan emas. Walal fiddati, dan juga tidak boleh dibeli dengan perak. Kadzalika ai bil fiddati, maksudnya ya perak, menjual perak dibeli dengan perak, atau menjual emas dibeli dengan emas. Matrubaini kana aw ghairu matrubaini, baik emas dan perak itu sudah tercetak
ataupun ghairu matrubain ataupun belum tercetak. Kecuali, artinya kecuali itu maka boleh gitu ya, mutamasilan, kecuali sama ukurannya, ai mislan bimislin, yaitu sama ukurannya. Kalau sama ukurannya boleh. Fala yasihu bai'u syai'in min dalikah mutafadilan, tidak diperbolehkan atau tidak sah menjual sesuatu dari perkara di atas, yaitu emas dan perak, mutafadilan. Jadi salah satunya itu lebih atau tidak sama ukurannya, itu tidak sah. Wa qauluhu, adapun perkataannya musannif, nakdan ya, ai halan yadan biyadin. Maksudnya illa mutamasilan nakdan. Jadi boleh kita itu menjual belikan, menjual emas dibeli dengan emas atau menjual perak dibeli dengan perak, itu boleh terjadi kecuali satu. Jadi boleh gitu ya, boleh dengan syarat yang pertama mutamasilan, ukurannya sama, kemudian yang kedua nakdan ay halan biadan biadin, kontan secara langsung, tidak boleh dijatuh tembukan. Sehingga falau bi asyai'un min dalikah, jika sesuatu dari perkara di atas itu dijual muajjalan dengan cara muajjal, jatuh tempo, namanya sehat, tidak sah. Jadi syaratnya adalah mutamasilan dan nakdan. Jadi kalau tidak memenuhi syarat ini maka tidak diperbolehkan. Dalam artian tidak boleh kita itu memperjualbelikan emas dengan emas, perak dengan perak, itu mutafadilan, ukurannya tidak sama, dan juga tidak boleh yang muajjalan. Yang boleh apa ya, ukurannya sama, mutamasilan, kemudian nakdan secara langsung. Lam yasihha, tidak sah. Wala yasihu bai'u ma'ibta'ahu asyahsu hatta yakbidahu. Tidak sah menjual sesuatu yang sudah dibeli oleh seseorang hatta yakbidahu, kecuali sudah diserah, kecuali sudah diterima. Sawaun ba'ahu lil ba'i aw li ghairihi, baik dijual lagi kepada baik ataupun kepada yang lain. Jadi kalau barangnya itu belum diterima maka tidak boleh untuk diakad. Tetapi kalau sudah diterima maka boleh untuk diakad, akad baru artinya ya, akad jual beli yang baru. Tetapi kalau belum diterima gitu ya, barangnya belum dikobet, artinya kobet itu diterima, maka tidak diperbolehkan untuk diakad. Wala yajuzu bai'ul lahmi bil hayawan, tidak diperbolehkan menjual daging dibeli bil hayawan, dengan hayawan. Sawaun kana min jinsihi, baik sesama jenis. Contohnya, artinya sesama jenis itu, ini contohnya, kabailah min syatin bisyatin, menjual daging kambing dibeli dengan kambingnya, jadi tidak diperbolehkan. Au min ghairi jinsihi, atau bukan dari jenisnya, maksudnya alakin min makulin, akan tetapi dari perkara yang bisa dimakan. Kabailah mi baqaratin bisyatin, seperti menjual daging sapi dibeli dengan kambing. Jadi daging sapi dibeli dengan kambing, nah itu tidak diperbolehkan. Wa yajuzu bai'udz dzahabi bil fiddati mutafadilan, ya boleh seperti tadi keterangan di atas, kalau mutafadilan gitu ya, itu boleh, lakin nakdan juga. Jadi syaratnya dua, mutafadilan dan juga nakdan. Kalau sudah memenuhi syarat mutafadilan, itu mutafadilan kemudian nakdan ay halan, maka boleh. Magbudon qoblat tafarruki, artinya magbudon qoblat tafarruki itu diserah terimakan sebelum berpisah. Jadi barang yang diperjualbelikan tadi itu diserah terimakan sebelum berpisah, jadi tidak boleh dijatuh tembukan. Wakadhalika, begitu juga boleh, maksudnya al-mat'umat adalah makanan-makanan. La yajuzu bai'ul jinsi minha, tidak boleh menjual satu jenis minha dari makanan itu bimislihi, dengan sesamanya, illa kecuali mutamasilan nakdan, kecuali sama ukurannya, nakdan secara langsung, aihalan seketika atau secara langsung, makbudun diserah terimakan qoblat tafarruq sebelum berpisah. Jadi yang banyak terjadi itu di kalangan pedagang-pedagang sesama tetangga toko, jual ikan, jual nasi goreng ataupun jual makanan,
dia kehabisan nasi, kemudian dia meminjam nasi kepada tetangganya gitu ya. Kemudian esok harinya diganti, sekalipun dia itu mutamasilan tapi tidak nakdan, maka tidak diperbolehkan. Wa yajuzu bai'ul jinsi minha bi ghairihi mutafadilan. Ya boleh memperjualkan satu jenis daripada makanan itu bi ghairihi dengan yang lain, mutafadilan. Mutafadilan ukurannya tidak sama akan tetapi nakdan. Artinya nakdan di sini ay halan makbudon, seketika itu diserahkan qabla tafruq, sebelum berpisah. Artinya sebelum berpisah itu ya sebelum selesainya akad. Kalau tafarraqu al mutabayyi'ani qabla qabdi kulli, ketika kedua orang yang akan jual beli itu berpisah sebelum menerima semuanya, sebelum menerima seluruh barangnya, batal akad jual belinya. Au ba'da qabdi ba'dihi, atau setelah menerima sebagian daripada perkara yang dibeli atau dijual. Fafihi, maka ketika hanya sebagian satu itu sudah diterima dan sebagian yang lain tidak, qaula tafriqus shafqah, maka ada pendapat maka nanti akan berlaku tafriqus shafqah. Artinya tafriqus shafqah itu menghukumi sebagian sah dan menghukumi tidak sah pada sebagiannya. Artinya kalau barang yang sudah diterima maka sah, barang yang tidak diterima maka tidak sah. Wala yajuzu bai'ul gharar, tidak boleh menjual sesuatu yang ada unsur gharar. Nah, unsur yang dimaksud unsur gharar itu adalah unsur penipuan. Artinya bagaimana tidak jelas yang mana yang mau dibeli, yang mana mau dijual. Kabai abdin min abidihi, menjual budak dari beberapa budaknya. Jadi tidak pasti yang mana budak yang A, B, C. Dia memiliki banyak budak, 100 budak, tetapi hanya mengatakan aku akan menjual salah satu daripada budakku. Tidak dijelaskan yang mana yang akan dijual. Maka itu adalah bai'ul gharar. Autairin fil hawa, atau menjual burung ya. Burung fil hawa yang ada di angkasa. Itu burungku yang ada di angkasa akan aku jual. Kan pembeli tidak tahu seperti apa burungnya. Nah, itu adalah yang termasuk daripada kategori bai'ul gharar. Bai'ul gharar itu adalah bai' yang tidak jelas atau ada unsur penipuan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan ataupun yang mau didiskusikan, mari kita diskusikan bersama di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.